pandemi. Kasihan. Kita senang ngumpul, duduk-duduk di kafe, ngopi-ngopi, bener gak? Sama aja, mau ustad gak ustad, habib gak habib, senang ngumpul-ngumpul, cuma beda tempat aja. Suka minum-minuman bareng, tapi beda tempat. Ada yang sama juga tempatnya. Lalu Sa'ad ibn Musayyab bertanya, boleh disebut Sa'ad ibn Musayyab atau Musayyib. Ya Abu Hurairah, apakah memang ada pasar di surga? Emang ada mall di surga? Itu tanyaannya. Mau tahu nggak? Ada mall nggak di surga? Ibu-ibu kalau ada mall di surga mau belanja nggak? Di sana belanja nggak perlu pakai dolar, nggak perlu pakai rupiah. Jadi kalau kita belanja di sana, itu tinggal pilih. Datang ke mall surga, tinggal pilih mau baju yang mana. Tapi di situ nanti ada poinnya. Kalau kita mengambil yang selalu bagus, poinnya ngomong, poin Anda belum cukup. Bisa begitu. Lalu Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, betul. Inna fil jannati la suqan. Sungguh di surga itu ada mall-mall, pasar-pasar. Di pasar itu orang keluar pada hari Jumat. Keluarnya hari Jumat. Dalam beberapa riwayat yang sahih disebutkan, jika ada seseorang keluar dari rumahnya pergi ke pasar surga, mall surga, di tengah jalan dia kena angin. Angin itu ada debunya jadi bedak. Mukanya langsung kinclong tanpa perlu ke salon, tanpa perlu pakai SK2, Bu. Nggak perlu pakai pemutih, pembersih. Sampai di dalam pasar surga, dia pilih mana dia mau tanpa perlu membayar. Pulang, ratu-ratu bidadari ini kaget. Emang kamu suamiku? Kenapa? Jerawatnya udah nggak ada, mukanya tambah cakep. Maka di surga tidak ada namanya tua, yang ada tambah muda, tambah jadi pangeran, jadi sultan, jadi raja. Lalu kata Sayyidina Abu Hurairah, pada hari Jumat itu orang-orang di surga berkumpul di suatu tempat yang mana Allah akan menampakkan nurnya. Dibukakan hijab tirai yang hanya dibukakan sekali 500 tahun. Hanya dibukakan pagi dan sore. Dari pagi sampai sore di surga sama dengan 500 tahun di dunia. Ada yang umurnya dari 500. Bapak umurnya berapa, Pak? 57, masih muda, Pak ya. Tapi saya lebih muda lagi, Pak. Mereka berkumpul semua. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala membuka tirai penghalang antaranya dan hamba-hambanya. Maka mereka semua melihat kepada nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertanyalah Sa'ad bin Musayyab. Pertanyaan itu sama dengan pertanyaan Abu Hurairah kepada Nabi. Wahai Rasulullah, hal nara Rabbana? Apakah kita diizinkan memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini mohon maaf nih, penasaran nggak sama orang yang pakai tutup wajahnya? Penasaran nggak? Bener? Pengen nggak dia buka? Gimana caranya? Lamaran dulu. Apalagi habis lamaran biar terus gimana? Akad dulu ya. Bener. Allah lebih mulia dari itu. Allah membuat tabir antara kita dan dia. Allah tidaklah ditutup oleh tabir, kitalah yang ditutup oleh tabir itu. Tabir itu bahasa Arabnya hijab.
Masing-masing kita punya hijab. Maka di saat itu semua orang memandang Allah, tapi hijabnya beda-beda. Yang dibukakan Allah lain. Di saat itulah mereka lupa dengan semua nikmat di surga. Lupa semua. Bahkan lupa kepada dirinya sendiri. Jangan dibayangin ngeliatin Allah begini, nggak ada yang sanggup. Itu kalau cahaya Allah keluar, semuanya sujud. Jangankan di sana, di bumi dibacakan ayat sajadah, orang sujud. Tadi mohon maaf, biar cepat dikit saya pakai surat Al-Munafikun. Tapi panjang juga ya. Kayaknya kakinya tadi pegel-pegel. Sengaja pakai surat At-Taghabun di ayat keduanya, di surat keduanya, di rakaat kedua. Karena kalau pakai sajadah, saya pasangannya Al-Insan. Berani. Bagi saya, baca sajadah dipotong menjadi dua, itu belum sunnah. Kalau sholat subuh Jumat, sajadah rakaat pertama, Al-Insan rakaat kedua, kuat. Kapan ngajinya ntar tuh? Apalagi bacanya tartil mujawwad ya. Kayak tadi tartil tapi ada mujawwadnya sedikit. Kapan selesainya? Nah, maka kita ambil yang biasa Nabi baca setiap Jumat selain sajadah, yaitu Al-Munafikun dan potongan dari Taghabun. Biasanya Nabi juga baca surat Qaf. Saya baca Qaf 3 halaman. Itu favorit saya kalau subuh. Cuma semenjak pindah ke komplek, nggak mungkin baca Qaf kecuali 1 halaman lepas. Pada protes. Padahal kalau dia mau tahan, selama itulah dia bertahan memandang nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua kita nanti jika bertemu Allah, nggak ada ngeliatin begini, nggak ada yang berani, pasti sujud. Hatta Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau paling tinggi maqamnya, disebut maqamam mahmuda. Maka sesiapa